Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Wahyuni Supardiasih, wabil khususil khusus sahibul duka Al-Mukarram Bapak Haji Yudo Utomo, para bapak dan ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita, dimurahkan segala urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dijauhkan dari COVID-19, dan mudah-mudahan COVID-19 akan segera berakhir di atas muka bumi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada insan pilihan manusia diman, seorang manusia yang mulia, yang mulianya dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang besar, yang kebesarannya dibesarkan oleh yang maha besar, manusia yang agung, yang keagungannya diagungkan oleh yang maha agung. Beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, saya mengenal dengan almarhumah sudah cukup lama. Saya masuk Multika kurang lebih 2007. 2008 pertengahan saya sudah out. Saya harus menempatkan yang seharusnya saya tempati. Jadi saya sudah cukup kenal lama dengan almarhumah. Kata Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum. Ketika ada seorang saudara kita yang wafat, maka hendaklah kita mengucapkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat. Wa kufu an masawi, dan cukuplah segala keburukan yang pernah diperbuat hanya dahulu dan kita saja yang mengetahuinya. Kenapa? Karena ketika ada orang yang sudah wafat, segala keburukannya kita sebutkan, maka mereka yang ada di dalam kubur akan mendapatkan siksa karena ucapan kita yang menyebabkan siksaan pada mereka yang sudah wafat. Almarhumah ini sakit yang menyebabkan meninggal. Dulu ada Rasulullah bersama para sahabatnya yang bernama Imran bin Husain. Beliau masuk Islam ketika tahun ke-7 dari hijrah Rasulullah. Beliau masuk Islam bersama Imam Bukhari,
Abu Hurairah. Jadi ketika beliau sakit yang dialami bukan seminggu 2 minggu, bukan setahun 2 tahun, tapi Imran bin Husain pernah mengalami sakit sebanyak 30 tahun. Sakitnya sakit apa? Mabtun. Sakitnya cuma sakit perut. Bayangin, urusan kita kalau sakit seminggu, bisnis gagal. Sewot nggak? Sewot. Gara-gara sakit perut, obyekan kita gagal. Sewot nggak? Sewot. Imran bin Husain, beliau sakit selama 30 tahun. Ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, beliau berkeluh kesah. Ya Rasul, saya sakit sudah cukup lama. 30 tahun nih perut saya nggak baik-baik. Doain ngapa? Kalau kata orang Cinere begitu. Doain ngapa? Kata Rasulullah, yuk angkat tangan sama-sama. Didoain sama Rasulullah, atas izin Allah itu Imran bin Husain sembuh. Bangga nggak Pak? Bangga. Kira nggak? Kurang kingkrak kita orang Betawi. Kurang mau, kurang luar biasa. Sakit yang sudah 30 tahun dengan seketika doa Rasulullah, ini Imran bin Husain sembuh. Pulang deh nih. Ketika pulang, Imran bin Husain bingung. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, yang kebiasaan tiap hari didatangi oleh para malaikat, ini udah enggak lagi. Bingung, mana malaikat yang saban sore ngucapin salam? Mana malaikat saban sebelum maghrib ngucapin salam? Lah ini kok udah kagak. Dapat mau 3 minggu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasul, kenapa ketika saya sembuh para malaikat tak lagi mengucapkan salam? Kalau kita ketemu malaikat, kaget nggak? Kaget. Kita nggak tahu itu malaikat apa jin. Kita nggak pernah tahu. Tapi Imran bin Husain ditampakkan oleh Allah tanpa wujud aling-aling berupa malaikat. Ya Rasul, kebiasaan saya kalau saban sore ada malaikat yang mengucapkan salam. Ini kenapa kagak datang lagi? Kalau bahasa orang Cina kemarin lu udah sembuh. Ini gara-gara malaikat udah nggak datang karena ente udah sembuh. Kalau gitu ya Rasul, bikin saya sakit lagi. Doain buat Allah. Doain sama Allah biar saya sakit. Kira-kira kalau kita bagaimana? Udah 30 tahun sakit, keindahan bertemu para malaikat dengan ucapan salam, pas sehat malaikat nggak datang. Kira-kira kita minta malaikat datang lagi, apa enggak tuh malaikat datang? Kalau imannya udah tinggi Bang, iman udah tinggi, dia tidak mengharapkan kesembuhan. Yang penting dengan kesabarannya dia bisa bertemu dengan malaikat. Dengan keikhlasannya dia bisa mendengar ucapan para malaikat dengan ucapan salamnya. Rasulullah angkat tangan lagi. Ya Allah, bikin dia sakit. Begitu kalau orang Cinere bilang. Ketika nih sahabat Imran bin Husain sakit, lama-lama meninggal. Kata Rasulullah, man mata maridon aw safaran fa huwa syahid. Siapa orang yang sakit kemudian dia meninggal, maka matinya dalam keadaan syahid. Ada yang mau mati syahid? Nanya dulu. Ada yang mau mati syahid? Rasulullah konteksnya ada 2. Yang pertama, siapa yang sakit atau bepergian kemudian dia meninggal, maka meninggalnya dia dalam keadaan syahid. Saya tanya, ada yang mau meninggal dalam keadaan syahid?
Padahal jaminannya sahih. Jaminan sahih udah pasti masuk surga. Ditanya pada ogah. Itu jangan saya bang. Lo bini lagi cakep-cakepnya. Lo ada saya aja bini dikeker mulu sama tetangga. Bagaimana saya kagak? Ya. Indah belum rapi udah dikeker sama laki. Takut diaminin tadi. Makanya Abu Salamah itu pernah Pak. Abu Salamah ketika beliau pulang ngaji ditunggu sama bininya. Ya Bu, ditunggu sama bininya. Jadi kalau seorang yang meninggal, seorang wanita, kemudian seorang suami ridho, dakhalatil jannah. Ayu imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Saya yakin Pak Yudo ikhlas. Saya yakin Pak Yudo ridho. Segala kesalahan kehilapan dari awalnya akdun nikah sampai kemarin mengantarkan ke liang lahat. Insyaallah saya yakin 100% Pak Yudo ikhlas. Dengan keikhlasan inilah yang menyebabkan seorang istri meninggal dengan diiringi keridhaan seorang suami, dakhalatil jannah. Maka seorang istri wajib masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Bini itu paling gampang. Ridho suami, bini masuk surga. Ridho suami, bini masuk surga. Antara suami dan istri harus saling-saling bersyukur. Saya tanya, antum punya bini bersyukur nggak? Bersyukur. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau kita bersyukur, kita yakin akan ditambah. Saya tanya, bersyukur nggak punya bini? Insya Allah deh. Di dalam banyak perempuan. Ya. Kalau lempengan nambah, aminnya kencang. Kalau lempengan mati Said mau nggak? Agak. Emas. Model iman kita emang begitu. Lempengan enak mau. Kalau lempengan kagak, oh enggak. Ya begitu. Nih, Abu Salamah, saya lanjutin. Abu Salamah ketika beliau pulang ngaji ditunggu sama bininya Ummu Salamah. Ditanya, "Bang, tadi ngaji sama Rasulullah dapat apa?" Setiap musibah yang kita alami, ketika itu kita ridho kepada Allah, kita ngucap inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi kata Rasulullah di situ ada tambahannya. Ya Allah, kalau memang ini musibah yang kau berikan kepada saya ridho dan semoga engkau ganti yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Nggak lama Abu Salamah meninggal. Seminggu, 2 minggu selesai iddah, didatengin sama Rasulullah. Rasulullah melamar. Kata Abu Ummu Salamah, "Ya Rasul, nggak mungkin manusia semulia engkau akan meminang saya. Kalau engkau menjadi suami saya khawatir kecintaanmu kepada saya akan luntur." Apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Ummu Salamah, bukankah engkau melihat aku adalah seorang yang mulia di mata Allah?" Jadi laki-laki kalau roman-romannya bakal ditolak, laki-laki kalau roman-romannya bakal ditolak, ada ajian berikutnya. Jangan lempengan begitu diem aja. Ya udah kalau nggak mau buat. Kata Rasulullah, "Kalau engkau yakin kepadaku, maka aku berikan cintaku kepadamu 100%. Tuh Rasulullah. Makanya kalau lempengan perempuan jangan kalah.
langkah kita 1000, langkah perempuan 1. Makanya akalnya itu laki-laki. Kalau perempuan akalnya 1 tapi bermanfaat. Kalau laki-laki akalnya 9 dimanfaatin semua. Benar kan Bu ya? Ya. Perempuan kan nafsunya 9, akalnya 1. Tapi akalnya manusia yang soleh dan soleha bermanfaat buat perempuan soleha. Makanya bermanfaat tuh otaknya. Kalau dipegang sama laki yang bukan mahramnya, galak. Galak nggak? Galak, otaknya berfungsi. Kalau tuh dipegang sama laki-laki bukan mahramnya, dia diam aja, otaknya nggak berfungsi. Makanya bersyukur Bu, pakai kerudung, dapat suami orang soleh. Bersyukur. Nah, singkat cerita, Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Ternyata ketika Ummu Salamah berdoa kepada Allah, ada salah satu ganti yang lebih mulia. Selain suami yang dia cinta, ternyata yang lebih mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati kita nggak pernah ada yang tahu modelnya seperti apa. Yang kita minta matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mau bagaimana kayak caranya? Yang penting mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya dalam hadis Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Ada kata Rasulullah nanti, mudah-mudahan bukan kita, nanti ada di antara kalian yang seketika kalau kita lihat hidupnya adalah orang bakal menjadi penghuni surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Sehingga kalau dia mati, orang-orang yang hidup pasti bilang apa? Ini kalau mati pasti masuk surga nih. Ngapa bisa ngomong gitu? Punya orang dalam. Ini orang kalau mati pasti masuk surga. Saban Senin sama Kamis kalau gua ajak makan kagak pernah mau. Apa emang dia puasa? Apa kagak punya duit? Kata Rasulullah, nanti inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian, ada orang yang seketika mata melihat kalau dia mati pasti masuk surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga kalau dia mati, orang-orang menganggap dia mati pasti masuk surga. Tapi ternyata tidak. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Tapi ada kata Rasulullah, orang yang kelihatannya maksiat, kelihatannya fasik, kelihatannya nggak pernah ibadah, jangankan sholat fardu, jangankan sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha aja okah. Bang, bayang lu aja sama. Kita juga surga gue di duluan. Ini orang dalam. Sehingga kalau dia mati, orang-orang yang hidup, yang mengenal dia mati, tuh orang mati pasti masuk neraka nih. Gue udah tahu orang udah di Sherlock. Tapi ternyata tidak, Pak. Ternyata matinya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita nggak pernah, jangan pernah kita nebak-nebak urusan akhir orang. Ibadah mulu, doain, mudah-mudahan ibadah lu membawa lu masuk surga. Orang maksiat mulu, mudah-mudahan akhir hayat lu masuk surga. Jangan kita sumpahin. Nah, mampus nih orang. Nah, kan ada yang begitu ya, preman. Sabang kita lewat, kalau lembangan kita kasih 2.000 dia kagak pernah mau. 10.000, 20.000, lembangan dia sakit, apa kita bersyukur? Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh. Apa bilang? Mampus kalian. Kan kalau Rasulullah kagak begitu, Bang. Orang yang melukain wajahnya, melempari kotoran manusia, kotoran hewan ke mukanya. Ketika orang yang biasa ngelemparin sakit, dijenguk sama Rasulullah. Nah, kalau kita mah kagak. Apa di mampus? Kalau dia mampus, gue potong ayam 10 biji, gue syukuran dah. Saking sewatnya.
Tapi Rasulullah enggak, Bu. Dakwahnya Rasulullah dengan iman dan juga dengan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini orang yang biasa. Apa sih ya? Kalau kita bilang muslim Rasulullah, Rasul jenguk, tanya sahabat, ada yang punya kurma nggak? Ada ya Rasul, berapa kilo? 2 kilo, ambil. Mau ngapain ya Rasul? Kita jenguk si fulan. Mungkin kalau bahasa kita, mau ngapain akan dijenguk? Kita baca Fatihah sini biar mati. Kalau kita, jangan kita. Ya. Kita sih akan masuk. Sampai di hadapan orang yang jahil, yang iseng, yang usil. Apa katanya? Muhammad, lu mah beraninya ngeroyokan, hujan. Kalau berani atu-atu, mau ngapain? Gua lagi lemah begini. Gua nggak bisa ngapa-ngapain, lu datang rame-rame. Itu bahasa preman gitu. Apa kata Rasulullah? Agak. Saya mau datang kemarin nengokin ente, biar ente sehat, biar ente bisa aktivitas lagi. Lah aktivitasnya ngapain? Lemparin kotoran ke muka Rasulullah. Itu orang yang lagi sakit, dadanya bergetar, Pak. Ketakutan. Akhirnya masuk ke dalam Tuh. Islam dibawa dengan akhlak. Makanya saya ingat dulu ada di daerah Mesir, ada orang yang meninggal. Itu kalau bahasa kita meninggalnya luar biasa. Saban malam ini bapak ditegur sama bininya. Dia bawa duit sekanteng. Tahu sekanteng? Seplastik. Ya orang Betawi begini, Bu, kalau ngomong sekena-kenanya sekantong. Dia bawa sekantong, kata bininya, "Bang, mau ngapain sih, Bang? Tenang aja lu di rumah. Abang mau kemana? Gua mau ke tempat minum minuman khamar." "Mau ngapain, Bang?" "Gua mau beli. Ntar abang dibilang tukang mabok." "Enggak, Neng. Abang yakin ketika abang mati nanti yang nyolatin abang orang-orang soleh, ahli ibadah." Dia pulang, dia bawa nongkrat, dia ketok pintu dulu tuh yang punya warung. "Bang, ya, minuman lu paling mahal berapa duit?" "Berapa, Bang Pai?" Contoh. Nanya kan saya kata pernah. Iya. Satu hari. Anggap 50.000. Satu dus, satu kerat berapa duit? 200.000. Gue bayarin 20. Tapi syaratnya satu, lu tutup warung lu. Siap. Dibawa ke rumah. Sampai di rumah dituang di kloset. Apa kata lakinya? "Alhamdulillah mah, hari ini papa udah mengurangi dosa-dosa orang-orang muslim." Syukur alhamdulillah. Besok malamnya pergi lagi, Bu. Bawa 2 kantong. Kalau kemarin kan cuma sekantong, sekarang 2 kantong. Ditanya lagi sama bininya, "Mau kemana lagi sih, Bang?" "Udah lu dibaca di rumah." "Mau kemana lagi?" "Gua mau ke tempat pelacuran." "Mau ngapain? Mau make?" "Enggak, lu tenang aja di rumah." Sampai nih di pintu-pintu nanya, "Mbak, lu semalaman dapat tamu berapa?" "Ada 5, ada 6. Satu kali tamu berapa duit kira-kira, Bang?" Kau berapa kau? Ya. Kalau begini kan main tunjuk-tunjukkan, Bu. Kalau dulu mah pada main mak, gue bikin duit. Enggak, yang ngerasa ketawanya kenceng. Sampai akhirnya negosiasi berlangsung. Ulang lah nih, kata yang punya duit, "Sekarang lu tutup, sehari semalam lu gue bayar 10 kali lipat. Tapi lu tutupin." Pulang ke rumah, kata bininya, "Kagak bawa apa-apa, Bang." "Enggak, gue bersyukur alhamdulillah malam ini gue udah ngurangin dosa-dosa orang muslim." Besok malamnya keluar lagi, bawa duit, "Bu, orang kaya." "Lo orang kaya." "Lo kita salah." Tiba-tiba ketika beliau keluar, ada di satu jalan gang kecil meninggal.
Nggak ada satu orang pun yang mau nolong. Kata orang-orang, jangan tolongin, ini mah ahli maksiat. Kurbin aja pakai koran, kayak kucing. Datang tiba-tiba Bu, seorang gubernur yang menyamar. Ditanya, ini siapa Pak? Oh, ini ahli maksiat Pak. Udah jangan ditolong. Lah Pak Ahmad dimati di sini. Gak usah begitu, ini manusia. Biarin amat. Saban malam Pak cuman keluar masuk, minuman keras, keluar masuk sama pelak. Nah ya kenceng dah tuh. Gede makan lu. Sampai akhirnya Bang, ini orang ditemukan sama gubernur. Gubernurnya sewot juga. Abah dibilang, ini manusia. Manfaatkan ilmu kita. Di mana rumahnya? Melengos semua Bang orangnya. Melengos semua tuh, melengos Bu. Gitu dah. Gitu. Kayak ibu kalau lagi ditanya ada kode gitu. Melengos. Satu pun warga ditanya kagak ada yang jawab. Walhasil intinya tuh akhirnya tuh gubernur ketemu tuh rumah. Sampai dibawa bertiga sama ajudannya 2 orang. Apa kata istrinya? Tuh kan Pak, sudah aku sangka dan sudah aku yakin ketika engkau mati di pinggir jalan tidak ada satupun orang yang mau menolong. Padahal niatmu baik Pak, padahal amalmu banyak. Didengar sama gubernur. Ngapa kok laki lo? Cerita tuh saban malam. Begini. Apa kata gubernur? Demi Allah, saya adalah gubernur kalian dan akan saya perintahkan orang-orang soleh untuk mensolatkan suamimu hari ini juga. Mau begitu? Mau? Mau? Agar yang tahu. Soleh gelatin, orang soleh. Orang soleh, jarang-jarang. Ya kembali lagi, kematian tidak pernah ada yang tahu. Kadang malam kita ajak ngobrol, pagi kita ajak ngobrol, siangnya meninggal. Kaget nggak? Kaget. Siang bis ngobrol sama kita di WA, cekakak cikikik, sorenya dapat berita dia meninggal. Sore kita baru datang ke rumahnya, malam dapat kabar yang kita ke rumahnya meninggal. Malam meninggal, paginya WA kita. Kamu. Aduh, serem. Al-mautu ta'ti baghtatan. Kematian datang kadang-kadang dengan tiba-tiba. Ada yang lagi dengerin ceramah, ada ambil nyender, ada. Ada kalau Bang Pai makanya nyender dari pagi. Pertanyaannya, jika kematian itu datang Bu, kira-kira kita siap apa enggak? Kalau mati itu datang, kira-kira kita siap apa enggak? Kan mah yang enak kematian datang dengan tanda-tanda yang kita paham. Kita duduk dulu, kita sholat dulu, kita buang hajat dulu, kita mandi dulu kayak Imam Syafi'i. Beliau ketika akan wafat, badannya sudah bersih. Yang mandiin mah udah gak capek-capek. Kotorannya mah udah gak ada, udah dikeluarin sama dirinya sendiri. Itu kan enak ya. Kumpulin anak bini mantu cucu semua. Gua wasiat sama lu, jangan pada berantem. Iyanya. Gua gak ridho lu berantem. Iyanya. Rumah ini samping lu jangan jual. Gak banyak punya orang. Ayo, kalau malam ini kita berdoa bersama buat Ibu Hajah Wahyuni. Entah malam yang kapan, entah hari yang kapan kita nggak pernah tahu. Entah besok, entah pulang dari sini saya dapat WA. Nah, meninggal. Kayak lo menyebut, beneran? Ya anak meninggal, innalillah. Pantes nyender mulu.
Gimana Pak Gue? Aku dia Bang. Oh, itu. Jangan pernah kita menganggap masih muda. Jangan pernah kita menganggap udah tua, kita udah siap mati. Mati nggak pernah kenal usia. Mati nggak pernah kenal dengan waktu. Mau kita lagi siap, mau lagi nggak siap, mau lagi diri, mau lagi duduk, mau lagi berbaring, mau lagi mata kita melek, mau lagi mata kita merem. Ketika kematian itu datang kepada kita, la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau emang mesen mati mah enak, ya Allah ntar aja ya, urusan belum rapi, utang belum beres. Nah, kalau Allahnya teman, lo beresin dulu. Dan kalau mati meninggalin harta kan enak. Ketika ada orang yang ketuk pintu, wah Bu, almarhumah punya utang sama saya, berapa duit? Sekian juta. Oh tenang, lu bohong, lu bener, urusan belakangan, gua bayar utang lu. Begitu orang Betawi. Lu bener, lu bohong, gua bayar. Kalau emang bener, alhamdulillah utang keluarga gua lunas. Kalau emang bohong, gua sedekah buat almarhumah. Begitu. Dia punya keluarga, ngaku-ngaku punya utang. Begini, saya bilang lu bayar. Kalau emang bener, bersyukur. Kalau emang salah, sedekah buat almarhum. Oh, yaudah kalau begitu, kasih. Duitnya ada. Kalau nggak ada, minjem lagi. Ayo, kematian kita nggak pernah ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang kepada kita, kita nggak pernah tahu dan kita nggak mampu untuk mengundur dan nggak pernah mampu untuk minta dipercepat. Berapa banyak orang yang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, kepingin banget mati di sana. Pulang sehat lagi Bu. Ada yang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, lu doain gua biar gua ketemu lu lagi. Di WA meninggal di sono. Enak nggak? Enak buat dia. Orang kalau yang meninggal di tanah haram, jaminannya surga. Jaminannya surga. Kepengen? Kagak ada yang mau lah. Mati syahid? Kagak ada yang mau. Mati di tanah haram? Kagak ada yang mau. Lebih ini lagi cakep-cakepnya. Jangan. Ayo sekali lagi, ibda binafsi. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Ketika datangnya sebuah ajal dengan dadakan, apakah kita mampu untuk melewati ajal tersebut? Ataukah kita tidak pernah mampu? Karena memang bekal yang kita punya kurang. Makanya Abu Zar Al-Ghifari itu dinasihatin. Abu Zar, jaddidis safina fa innal bahra amid. Siapin bekalmu karena perjalananmu amat sangat jauh dan lautan itu sangat dalam. Wa khuzada kamilan fa inna safar ba'id. Karena perjalanan yang sangat jauh, nggak mungkin kita kembali lagi. Nah itu kalau orang mati suri belum mati. Ada orang mati suri belum mati. Kalau dia hidup lagi berarti belum mati. Yang kita permasalahkan udah setahun kita kubur hidup, ngobrol sama kita ngopi. Nah itu berapa? Ya ada yang gitu. Kalau kita kemana-mana pergi, ada barang ketinggalan, kita bisa nelpon, gosen. Lu kirimin barang gua nggak mau tahu jam 2 nyampe. Tapi kalau sudah di akhirat Bu, tertinggal amal kita, tertinggal ibadah kita, tertinggal sedekah kita, tertinggal sholat kita, tertinggal haji dan umroh kita. Mau kemana kita mencari? Kalau di dunia ada yang tertinggal ke kantor, kita bisa balik. Walaupun telat-telat dikit diomelin mah biarin. Tapi kalau sudah ke akhirat, bagaimana kita mau balik? Yang hanya mampu menemani kita hanya amal dan ibadah kita. Anak yang sudah kita besarkan, harta yang sudah kita cari, jabatan yang sudah begitu tinggi, gak pernah mampu menolong kita. Yang mampu menolong kita hanya amal perbuatan kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita doakan
Mudah-mudahan Pak Yudo selalu sehat walafiat, dan juga buat kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari COVID-19. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi telah sama-sama kita dengarkan ceramah rohani dari Ustadz Hamdani. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian telah selesai acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Hamdani, Bapak Ustadz Mahmud, dan Bapak Ustadz Nur yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Dan atas nama keluarga, sekali lagi ucapkan terima kasih kehadiran dan keikhlasannya dalam doa bersama pada malam hari ini. Dari keluarga, ya, minta maaf lahir dan batin kepada hal-hal yang kurang berkenan ya di Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ada sedikit oleh-oleh nanti belum pulang. Untuk itu pada malam ini kita tukar lagi soto kudus dengan Islam kita. Pak Ustadz coba dulu soto kudus. Itu baru nanti rekan-rekan lain menyusul. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.